Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Maulidah Rahmi Harahap ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi. Di sini saya ingin berbagi kisah tentang salah seorang wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang terkenal dengan kesuciannya, wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahannya, yakni Siti Maryam binti Imran. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam dunia dan akhirat, yang berkuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Seperti halnya kisah teladan Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam yang lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah. Inilah kisah wanita salehah Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam yang wajib kita teladani. Teman-teman, Ali Imran merupakan nama seorang laki-laki yang keluarganya telah terpilih menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Allah memilih keluarga Ali Imran adalah karena dari pasangan suami istri ini lahir seorang wanita yang sangat mulia dalam sejarah, yang kita kenal sebagai Maryam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Semasa Maryam masih di dalam kandungan, si istri Imran yang bernama Hannah bernazar akan menyerahkan anaknya itu kepada Allah sebagai pemelihara agar kelak menjadi hamba yang solehah yang selalu berkhidmat di Baitul Maqdis, Yerusalem. Hal ini tertulis di dalam ayat ke-35 dalam Quran Surah Ali Imran yang berbunyi, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.'" Hari-hari terus berjalan, takdir Allah tak dapat dielakkan. Ketika masa kelahiran anaknya sudah dekat, Imran, suami Hannah, wafat. Hannah kehilangan suami yang sangat mencintainya. Tidak ada yang meringankannya kecuali saudara perempuannya. Saudari perempuannya itu istri dari Nabi Zakaria, keturunan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Untuk mencari nafkah, Nabi Zakaria berprofesi sebagai tukang kayu. Ketika tahu anak yang dilahirkannya itu adalah perempuan, istri Imran menamai anaknya Maryam. Dan istri Imran meminta kepada Allah agar anaknya itu dipelihara oleh Allah dan melindungi dari. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Ayat ke-36. Hannah kemudian mengambil Maryam, membungkusnya dengan kain, dan pergilah ia bersama anaknya dari Nazariat ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Dia menemui para pendeta yang ada di sana, yaitu putra-putra Harun, yang jumlahnya sekitar 30 orang. Adapun Nabi Zakaria adalah kepala Baitul Maqdis tersebut pada masa itu. Hannah berkata kepada mereka, "Ambillah anak yang kunazarkan ini." Maka dengan berebutan, para pendeta itu menawarkan dirinya untuk memuat anak itu, termasuk Nabi Zakaria pada masa itu. Masing-masing dari mereka ingin mengambil dan memelihara Maryam.
karena bayi itu adalah anak Imran, salah seorang yang terkenal saleh. Akhirnya semua pendeta itu setuju untuk mengundi siapa di antara mereka yang paling berhak atas anak itu. Pergilah mereka ke sungai Urdun. Masing-masing mereka melemparkan pena-pena yang biasanya mereka gunakan untuk menuliskan ayat-ayat Taurat ke dalam air sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 44. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ternyata air sungai menenggelamkan semua pena pendeta tersebut, kecuali pena Zakaria yang tetap terapung-apung di permukaan air. Demikian berarti Zakaria lah yang berhak memelihara Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 37, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Maryam tumbuh menjadi wanita yang kerjanya setiap hari hanya beribadah dan beribadah dengan berkhidmat kepada Allah di rumahnya di Baitul Maqdis. Zakaria adalah kuncen atau pemelihara di rumah Allah tersebut. Disinilah Allah menurunkan rahmatnya kepada Maryam. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia mendapatkan berbagai macam makanan yang lezat berada di samping Maryam. Kemudian dari manakah datangnya makanan itu? Setahu dia, Maryam tidak pernah membawa makanan ke rumahnya. Zakaria lah yang selalu mengantarkan makanan kepada Maryam. Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal langsung dari Allah, mungkin diturunkan dari langit atau melalui perantara malaikatnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ayat 37. Allah telah memilih Maryam sebagai wanita solehah yang dilebihkan dari wanita lain di dunia. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Sebagai bentuk ketaatan, Allah memerintahkan Maryam agar selalu menyembah Allah, selalu sujud dan rukuk kepada Allah bersama orang-orang lain yang menyembah Allah. "Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Sampailah ke suatu hari Allah akan memberikan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka bagi Maryam. Allah mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang namanya sudah ditentukan oleh Allah, yaitu Isa Al-Masih. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Isa Al-Masih, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ketika masih bayi, Isa kelak memiliki mukjizat, yaitu sudah bisa berbicara dengan manusia. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh. Maryam tentu saja merasa kaget. Bagaimana mungkin dia akan mengandung, padahal dia belum menikah, dan dia belum pernah disentuh atau berhubungan dengan lelaki manapun. Tentu saja, karena Maryam kerjanya setiap hari hanyalah berkhidmat pada Allah di Baitul Maqdis. Dia jarang keluar dari rumahnya, apalagi bergaul dengan laki-laki lain. Allah menjawab seperti kasus Nabi Zakaria
bahwa hal itu mudah saja baginya, kun fayakun, maka apapun yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel, Nabi Isa menjelaskan tanda-tanda kenabiannya, yaitu mukjizatnya yang menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkannya orang mati, menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kusta. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhan, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaranku, kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman." Ayat 49. Nabi Isa berkata kepada kaumnya bahwa dia membenarkan kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, dan Nabi Daud, yaitu Zabur, lalu menghalalkan apa yang dahulu diharamkan. "Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Lalu Nabi Isa meminta kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan yang benar. "Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Teman-teman sekalian, sungguh Maryam mengajarkan kita tentang menjadi wanita spesial. Hanya dia yang Allah pilih akan karunia tersebut. Selain itu, bagaimana perjuangan menjaga kesucian serta ketabahannya dalam menjalani segala cobaan sudah semestinya membawa kita pada keyakinan setiap wanita yang beriman pasti akan dapat menjalaninya. Karena sesungguhnya begitu banyak kisah tauladan dan contoh dari Sabiah yang dapat kita jadikan acuan serta panduan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Begitu banyak kita mengetahui jumlah wanita terbaik dan paling sempurna di dunia. Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa jumlahnya ada 2, 3, dan ada pula yang menyebutkan 4. Akan tetapi semua hadis itu di dalamnya terdapat penyebutan nama Maryam, bahkan penyebutan nama di urutan yang pertama. Teman-teman sekalian, sekianlah kisah yang Maryam yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.